Sungguh menjijikkan bahwa kita telah diserang 2 kali berturut-turut. Bukankah kita menempatkan tanah suci Sanxing di mata kita? Berani-beraninya menghancurkan tanah suci Sanchinaku, tanah suci itu hampir mati. Setelah setengah suara, orang-orang kembali kepada Tuhan, dan tanah suci dinasti Sanxing sekali lagi meledak, dan suara diskusi bergema di seluruh tanah suci. Seharusnya sekarang aman. Yunfan melihat ke gunung belakang dengan sedikit ragu-ragu. Ayo pergi dan lihat, bisik harimau terbang. Gunung di belakang tanah suci dinasti Sanxing berantakan saat ini. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya hancur total di bawah kekuatan sebelumnya. Gubuk tempat tinggal Ye Chen juga hancur. Ye Chen masih duduk di tengah gubuk. Dia menggantung 4 lembar daftar segel di kepalanya. Peta Bagua Taiji digantung di kepalanya. Jelas bahwa Ye Chen menahan 2 serangan tadi. Ye Chen diblokir oleh 2 artefak. Meskipun demikian, mulut Ye Chen juga menumpahkan darah. Sisa gelombang itu sangat mengerikan tadi. Jika serangan kedua, tanah suci Sanxing tidak pulih, Ye Chen tidak akan pernah diterima dengan baik. Guru, kakak laki-laki, Flying Tiger dan yang lainnya semua datang ke gunung belakang, dan mereka terkejut melihat darah menggantung di sudut mulut Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Setelah itu, Ye Chen, wow, memuntahkan seteguk darah. Flying Tiger beberapa orang lebih terkejut. Di bawah serangan kuat tadi, tidak mengherankan jika kamu tidak terluka. Aku tidak menyuruhmu untuk tidak kembali ke gunung belakang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mengatur napas dan berkata dengan celaan. Di bawah serangan itu, kamu tidak yakin bagaimana kita bisa tenang. Flying Tiger mengerutkan kening. Bagaimana orang-orang itu tahu bahwa kakak laki-laki ada di Hausan, dan mereka menyerang dengan sangat akurat. Yunfan tampak muram, arti kata-katanya sudah sangat jelas. Ye Chen mengulurkan tangannya dan berkata, selama para murid tanah suci Sanxing tahu bahwa aku ada di sini, orang-orang itu ingin tahu lokasi spesifikku, mudah untuk mengetahuinya. Kau sudah tahu semua ini sejak lama? Tanya harimau terbang dengan suara rendah. Kali ini, aku hanya mencoba menguji mereka, kata Ye Chen. Tahukah kau, berbahaya bagimu untuk melakukannya, jika terjadi kecelakaan kecil. Kau gila, itu lelucon. Harimau terbang itu berteriak ke arah jalan. Ye Chen tersenyum tanpa rasa khawatir, jika aku tidak mencoba, bagaimana aku tahu jika orang-orang itu tidak dapat benar-benar menekan tekanan, apakah benar-benar aman di sini? Jika terjadi kecelakaan saat itu, kamu pasti sudah hancur sekarang. Harimau terbang masih belum pandai dalam hal ini. Ye Chen berkata, ada yang tua di atas, ada yang kecil, kamu bukan orang sekarang, kamu tidak peduli dengan kehidupan mereka, lalu kamu juga ingin mempertimbangkan kipas daun kecil. Aku peduli dengan kehidupanku, aku lebih peduli dengan kehidupanku daripada orang lain, jadi aku perlu mengetahui situasiku saat ini dengan lebih jelas. Ye Chen juga menatap harimau terbang dengan serius dan berkata, meskipun hanya 3 orang yang melakukan uji serangan hari ini, tetapi aku dapat melihat macan tutul, dan memberitahuku secara kasar seberapa kuat orang-orang yang menatapku. Ternyata ujiku benar. 3 orang yang baru saja menembak itu pasti semua orang kuat di pasar besar. Ketika orang seperti itu mengambil tindakan, itu akan menghancurkan bumi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kita sama sekali tidak bisa berurusan dengan orang-orang itu. Kamu hanya bisa tinggal di tanah suci dinasti Sanxing. Nada Flying Tiger sedikit mereda. Ye Chen terdiam sejenak, tetapi matanya berkedip dengan pandangan enggan. Dia begitu terperangkap di tanah suci dinasti Sanxing. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai level yang dapat bersaing dengan begitu banyak orang. Dia tidak bisa menyusut begitu lama. Aku harus mendirikan biro untuk melihat apakah aku dapat memiliki efek jera tertentu. Ye Chen terdiam beberapa saat kemudian mengangkat kepalanya, matanya mekar dengan cahaya halus yang mempesona. Flying Tiger, awan semua orang menatap satu mata, ingin tahu untuk melihat Ye Chen, bagaimana cara mendirikan biro. Ye Chen melihat keraguan beberapa orang Flying Tiger, dan dia tidak menjual masalah itu. Dia berkata secara rinci, aku adalah sepotong lemak sekarang. Semua orang ingin memakannya. Tidak ada yang mau membiarkan orang gemuk ini keluar, dan mereka akan saling bertarung. Aku akan memanfaatkan itu dan membuat mereka saling bertarung.
kata Ye Chen, sudut mulutnya menggantung senyum penuh arti. Biarkan mereka saling bertarung. Bagaimana ini bisa membuat mereka bertarung? Kipas awan mengerutkan kening, beberapa tidak mengerti bertanya. Ye Chen tidak segera menjawab, tetapi terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin meletakkan gambaran besar, biarkan mereka melompat ke dalam. Tetapi ada risiko tertentu, dan jika tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Setelah mendengarnya, Fei Tian Tiger dan yang lainnya memperhatikan ekspresi serius Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan keringat. Apa rencana spesifikmu? Harimau terbang memiliki beberapa dasar, tidak tahu harus berbuat apa dengan Ye Chen. Rencana ini tidak terlalu matang, aku hanya punya ide awal, aku perlu meninjau lebih lanjut untuk memastikan bahwa risikonya diminimalkan. Pikir Ye Chen, katanya. Bukankah kamu sedikit seperti makanan pembuka? Harimau terbang melengkungkan bibirnya dan berkata dengan tidak puas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukannya aku kehilangan selera makan. Tapi karena aku tidak benar-benar memikirkannya. Baiklah, kau bisa kembali dulu. Aku akan mengunjungi guruku. Setelah Ye Chen mengusir harimau terbang itu, dia datang ke halaman kaisar tertinggi. Ketika Ye Chen diserang tadi, orang pertama yang melancarkan serangan balik adalah Kaisar Shengzu. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat napas Ye Chen sedikit tidak stabil, dia bertanya dengan khawatir. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah besar. Mengapa kamu ingin tinggal di gunung belakang karena kamu sudah menduga mereka akan menyerangmu? Kaisar Shengzu telah melihat ini ketika dia bergerak. Dia menatap Ye Chen dengan beberapa keraguan dan bertanya. Ye Chen berkata, jika aku tidak berada di gunung belakang, bagaimana mereka bisa melakukannya? Jika tidak, bagaimana aku bisa tahu seberapa kuat orang-orang yang akan berurusan denganku sekarang? Kaisar menghela nafas dan berkata, apakah kamu tahu kekuatan ketiga orang itu tadi? Seharusnya di atas Mahayana, kata Ye Chen. Kaisar tertinggi mengangguk dan berkata, kekuatan mereka setidaknya 3 tingkat di atas alam Mahayana. Jika mereka mengambil tindakan apapun, bahkan jika itu ratusan atau ribuan dari kalian, mereka akan hancur berkeping-keping. Kalian bertaruh terlalu banyak. Ye Chen tertawa dan tampak tidak setuju, aku tidak bertaruh dengan benar. Wajah Kaisar menjadi serius dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ketika Ye Chen melihat ayah Kaisar, wajahnya menjadi serius. Dia juga menyingkirkan senyumnya. Ekspresinya juga menjadi serius. Dia berkata, aku ingin mendirikan biro. Aku tidak ingin membunuh mereka, tetapi membiarkan mereka sedikit menderita. Kalau tidak, bukan itu yang ingin aku sembunyikan di tanah suci Sanxing seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Kaisar sedikit tercengang. Dia tidak pernah mengira Ye Chen akan memiliki ide yang begitu berani. Tidak mudah untuk berurusan dengan orang-orang itu. Khawatir bahwa ide Ye Chen terlalu kekanak-kanakan, Kaisar tertinggi bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Ye Chen berkata, mereka ingin menyegel daftar pecahan itu, lalu memberi mereka harapan. Setelah mendengar ini, sang Kaisar tidak langsung berbicara, tetapi memikirkannya. Setelah beberapa saat, sang Kaisar masih tidak berpikir terlalu jernih dan bertanya, apa rencana spesifiknya? Aku di sini untuk berdiskusi denganmu. Ye Chen tersenyum canggung. Sang Kaisar juga sedikit tercengang. Setelah sekian lama, orang ini belum juga membuat rencana spesifik. Meskipun Ye Chen mengatakan bahwa dia tidak memiliki rencana spesifik, jelas bagi sang Kaisar bahwa Ye Chen pasti memiliki gambaran umum, tetapi masalah ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh dirinya sendiri. Katakan padaku apa yang kau pikirkan terlebih dahulu, kata sang Kaisar. Ye Chen memilah-milah pikirannya, dan kemudian berkata, aku butuh bantuan beberapa orang kuat, dan orang-orang kuat ini harus benar-benar dipercaya. Jika tidak, risikonya terlalu tinggi dan akan dihitung pada saat itu. Kaisar tertinggi hanya mengangguk sedikit dan tidak berbicara. Dia terus mendengarkan Ye Chen, saya menggunakan daftar Dewa Angin sebagai umpan untuk memancing orang-orang yang ingin merebut daftar Dewa Angin. Kemudian, saya mengambil kesempatan untuk menghasut mereka untuk saling bersaing. Ketika saatnya tiba, orang-orang kuat yang tersembunyi di sisi saya diam-diam membuat tantangan tiba-tiba. Bahkan jika saya tidak dapat membunuh mereka semua, setidaknya saya dapat membuat mereka kalah. Ini adalah kerugian besar dan pencegah yang baik.
Setelah mendengar rencana awal Ye Chen, Kaisar tertinggi tidak berbicara dan jatuh ke dalam meditasi. Ye Chen tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar tanggapan Kaisar. Setelah beberapa saat, Kaisar tertinggi berkata, rencana ini terlihat bagus, dan itu juga dapat memainkan peran pencegah. Tetapi apakah Anda pernah memikirkan konsekuensinya? Ye Chen berkata, konsekuensi yang saya pikirkan, ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah orang-orang itu akan jujur untuk jangka waktu tertentu, yang kedua adalah menjadi lebih gila, dan kemudian bergandengan tangan melawan Tanah Suci Sanxing. Jika rencana ini gagal, maka serangan balik orang-orang itu pasti akan menjadi badai, menyapu seluruh wilayah selatan. Terlebih lagi, ada orang asing di antara mereka, yang bahkan lebih sulit. Kata Kaisar. Ye Chen terdiam. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, aku tidak sabar untuk mati seperti ini. Selama aku tinggal di Tanah Suci Sanxing selama 1 hari, maka orang-orang itu mungkin tidak akan sanggup melawan Tanah Suci Sanxing. Begitu waktu berlalu, mereka akan kehilangan kesabaran dan pasti akan bergandengan tangan untuk menghadapi Tanah Suci Sanxing. Lebih baik menembak mereka lebih awal dan kemudian daripada menembak mereka kemudian. Tatapan mata Ye Chen dingin, dan dia tidak akan pernah berkompromi. Setelah memikirkan pro dan kontra, Kaisar tertinggi menghela nafas sedikit dan berkata dengan sedikit kompromi, siapa yang ingin kamu ikuti dalam rencana ini? Harus ada beberapa orang dalam pikiranmu. Ye Chen mengangguk tanpa menyembunyikan apapun, berkata, saya memang punya beberapa kandidat di hati saya, yang seharusnya juga lebih dapat diandalkan, tidak banyak ancaman bagi saya. Mari kita bicarakan dulu. Untuk kandidat yang disebut-sebut dapat diandalkan oleh Ye Chen, Kaisar tertinggi harus melakukan peninjauan. Ye Chen memikirkannya dan berkata, pada awalnya, ada 2 orang yang paling dapat dipercaya. Yang satu adalah untuk membunuh para dewa, yang lainnya adalah Pangmu. Sayang sekali mereka sekarang berada di Xianyu. Setelah mendengarnya, Kaisar tiba-tiba berkata, apakah kedua orang itu yang menekan kekacauan di wilayah abadi? Ye Chen mengangguk, dan Kaisar sedikit terkejut. Seberapa kuat kekuatan kedua orang itu untuk menekan geng Xianyu? Jika kedua orang ini bergerak, maka mereka dapat benar-benar menakuti orang lain. Kaisar tertinggi berpikir lagi bahwa kelompok orang berbakat di Xianyu adalah keberadaan yang paling berbahaya. Jika mereka tidak ditekan terlebih dahulu, bagaimana situasinya bisa begitu baik? Jadi, mereka berdua bisa dikesampingkan untuk sementara. Berikutnya adalah pendiri Dharma di wilayah barat. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Ye Chen bisa begitu terlibat dengan agama Buddha di wilayah barat? Apakah Anda mengenal orang-orang yang begitu mengerikan? Apakah Anda mengenal pendiri Dharma di wilayah barat? Kaisar menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, ini juga semacam takdir. Jika pendiri Dharma dapat bergerak, maka saya yakin itu dapat membuat banyak orang takut. Meskipun dia tidak seusia dengan Patriark Dharma, dia tetap tahu bahwa sosok yang telah hidup selama bertahun-tahun telah menjadi negeri dongeng. Apalagi, tanya Kaisar. Ye Chen berkata, Raja Tibet dari dunia bawah. Kaisar tertinggi juga mendengar tentang kejadian sebelumnya di dunia bawah. Dia tahu bahwa Hades dipaksa menjadi abadi dan Raja Tibet dilahirkan kembali. Namun, dia tidak yakin bagaimana Ye Chen memiliki hubungan dengan Raja Dunia Bawah. Ye Chen tampaknya melihat keraguan sang kaisar dan menjelaskan, saya membebaskan Raja Dizang. Menurut akal sehat, Raja Dizang berutang budi kepada saya. Sang kaisar bahkan lebih terkejut lagi. Ia tidak pernah menyangka bahwa situasinya seperti ini. Untuk sementara waktu, ia merasa bahwa muridnya benar-benar luar biasa. Ia mengenal begitu banyak orang hebat. Raja Dizang juga merupakan sosok sebelum kehancuran besar. Sekarang setelah periode ini berlalu, tidak diragukan lagi bahwa ia telah memasuki negeri dongeng. Jika kita dapat meminta Patriark Dharma dan Raja Dizang untuk bertarung, bahkan jika pihak lain telah memasuki negeri dongeng, kita tidak perlu khawatir sama sekali, karena kekuatan keduanya tidak sebanding dengan orang biasa yang memasuki negeri dongeng. Ada lagi, Kaisar semakin penasaran. Berapa banyak kejutan yang Ye Chen miliki untuknya? Ye Chen berpikir sejenak, lalu berkata dengan sedikit ketidakpastian, saat ini, hanya keempat orang ini yang dapat membuatku 100% yakin, dan yang lainnya,
meskipun mereka mengatakan bahwa tidak terlalu banyak risiko, masih belum yakin. Ceritakan padaku tentang hal itu. Kaisar berkata, keluarga Chang seharusnya dapat mengundang leluhur yang kuat, dan tidak ada masalah besar bagi keluarga Wen. Tanah suci Wanchu dan tanah suci Yaoqi seharusnya dapat mengundang yang kuat di Mahayana. Meskipun Ye Chen berkata demikian, masih belum pasti. Setelah mendengar ini, Kaisar mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Ye Chen ada hubungannya dengan Ye Chen. Meskipun ada hubungan seperti itu, orang-orang terpisah satu sama lain. Teman-teman lama itu pada akhirnya akan membantu Ye Chen, atau mereka akan melakukannya pada saat yang kritis. Tidak seorang pun dapat memastikan. Jika kita benar-benar ingin merancang biro ini, maka tidak boleh ada bahaya. Jika tidak, kita akan kehilangan segalanya. Seberapa yakinnya kamu? Tanya sang kaisar. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, saya yakin keluarga Chang masih 90% yakin. Jika ada hubungan antara Chang Jian dan Chang Jian, saya khawatir bahkan jika ada ide di pihak keluarga Chang, saya khawatir itu akan ditekan. Petik 2. Saya percaya pada saudara laki-laki dan perempuan Wen Renyu di keluarga Wen Ren, tetapi saya tidak tahu apakah leluhur keluarga Wen Ren memiliki ide seperti itu. Pada akhirnya, itu tergantung pada bagaimana Wen Renyu dapat membujuk mereka. Petik 2. Dua tempat suci, tanah suci Wanchu dan tanah suci Yaoqi, seharusnya lebih dari 80% dari waktu. Lagi pula, begitu mereka melakukannya, bahkan jika mereka telah benar-benar mencabik kulit mereka dengan tanah suci Sanxing, jika mereka mendapatkan pecahan daftar dewa, jika mereka tidak mendapatkannya, apakah mereka tidak akan mencuri ayam dan tidak makan nasi? Mendengar analisis Ye Chen, Kaisar tertinggi mengangguk dengan sedikit persetujuan. Ye Chen masih lebih akurat. Dia berkata, aku akan pergi ke keluarga Chang, keluarga Wen Ren, tanah suci Wanchu dan tanah suci Yaoqi untukmu. Selain itu, aku akan berusaha keras untuk mencari beberapa pembantu untukmu. Mendengar kata-kata orang bijak tertinggi, Ye Chen sangat gembira. Dengan bantuan orang bijak tertinggi, biro ini pasti bisa didirikan. Terima kasih, Tuan. Ye Chen segera berterima kasih. Namun, Kaisar tertinggi berkata, kamu tidak boleh terlalu cepat senang. Bagaimana biro ini akan didistribusikan masih terbuka untuk didiskusikan. Biarkan aku menangani masalah ini terlebih dahulu. Ye Chen berkata, baik, Tuan, aku akan pergi ke Patriark Dharma dan Raja Bumi. Kaisar mengangguk dan berkata, sebelum ini, sebaiknya kau tidak pergi ke gunung belakang. Tetaplah di sini dan pahami baik-baik jilid kelima. Jika kau dapat memahami Tao Jing secara menyeluruh, maka kekuatan masa depanmu akan mengalami lompatan besar ke depan. Semakin cepat kau menjadi lebih kuat, kau benar-benar dapat melindungi dirimu sendiri. Baik, Tuan. Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan dia dapat merasakan perhatian dari Kaisar tertinggi dan rasa terima kasih yang besar di dalam hatinya. Kemudian, Ye Chen memisahkan dua tubuh yang terpisah, satu menuju wilayah barat dan yang lainnya menuju dunia bawah. Namun, tak lama setelah mereka meninggalkan tanah suci Sanxing, mereka dihancurkan oleh tangan orang-orang. Mereka sangat tegas dan tidak ingin Ye Chen memiliki kesempatan kedua untuk bereaksi. Namun, Ye Chen tidak berkecil hati. Dia mengirim dua tubuh yang terpisah untuk meninggalkan tanah suci Sanxing lagi. Kali ini, dia juga dihancurkan. Ye Chen sedikit tertekan. Orang-orang ini tidak melewatkan kesempatan. Karena kau suka bermain seperti ini, mari bermain denganmu. Ye Chen mendengus dingin, dan terbagi menjadi dua bagian. Ye Chen tidak peduli dengan kedua cabang ini, dan mereka terus-menerus saling menghancurkan. Berkali-kali, kedua belah pihak tampaknya saling menguji kesabaran untuk melihat siapa yang lebih sabar. Selama 3 hari berturut-turut, tubuh Ye Chen hancur, dan Ye Chen juga sedikit tertekan. Dia menggertakkan giginya dan menyipitkan matanya dan berkata, dasar bajingan, kalian benar-benar malas dan menyakitkan. Ye Chen menyentuh dagunya. Tidak mungkin terus seperti ini. Kita harus membiarkan mereka menderita sedikit. Kalau tidak, kita harus memperlakukannya sebagai penjepit yang baik. Setelah Ye Chen memikirkannya, matanya berbinar, dan akhirnya dia memikirkan sebuah cara. Meskipun dia tidak bisa melawan secara efektif, setidaknya dia bisa membiarkan orang-orang itu menderita sedikit kerugian.
Ye Chen sekali lagi memisahkan dua tubuh yang terpisah. Setelah meninggalkan tanah suci Sanxing, mereka diserang lagi. Tentu saja, kedua cabang itu tidak bisa melawan. Saat tubuh itu hancur, cairan yang tidak dikenal itu meledak dan menyerbu orang yang menembaknya. Bahkan mereka yang kuat di lingkungan Mahayana tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Ketika cairan itu jatuh ke tubuh mereka mengeluarkan suara, mendesis, yang jelas-jelas korosif. Sialan, raungan kemarahan bergema di langit. Ye Chen tertawa di tanah suci Sanxing, dan kemudian memisahkan dua tubuh yang terpisah. Lihatlah, kamu tidak berani. Cairan yang tidak diketahui itu sebenarnya adalah mata air yang diperoleh Ye Chen di dunia bawah sebelumnya. Mata air kuning ini seharusnya dianggap sebagai hadiah dari Nenek Meng. Sekarang akhirnya digunakan. Orang-orang kuat yang telah menderita kerugian tahu bahwa Ye Chen sedang menggoda mereka. Mereka marah dan menghancurkan tubuh Ye Chen lagi. Begitu pula, mata air kuning disemprotkan lagi. Orang-orang kuat itu tidak menyangka bahwa Ye Chen akan menggunakan gerakan ini, dan sekali lagi menderita kerugian. Kemudian, ketika Ye Chen mengirimkan tubuhnya lagi, orang-orang kuat itu bahkan memilih untuk diam, dan mereka semua tidak bergerak. Kali ini, Ye Chen berhasil memasuki wilayah barat dan dunia bawah. Setelah memasuki wilayah barat, Ye Chen mulai langsung menuju ke tempat pendiri Dharma berada. Namun, ketika dia datang ke sini menurut ingatannya sebelumnya, tidak ada apa-apa selain tanah kosong. Ye Chen mencari di dekatnya untuk waktu yang lama untuk memastikan dia tidak membuat kesalahan. Dia sangat bingung. Ye Chen, yang pergi ke dunia bawah, datang langsung ke Fengdu. Fengdu sudah makmur, dan itu bukan kota mati di masa pemerintahan Hades. Ye Chen datang ke rumah Diwang dan melihat Raja Dizang dan menjelaskan niatnya. Raja menghela napas sebentar dan berkata, aku berutang budi padamu. Karena kau sudah menemukannya sekarang, aku akan membantumu kali ini. Ye Chen sangat gembira. Ia tidak menyangka kali ini akan berjalan begitu mulus. Terima kasih, Raja Dizang. Ye Chen segera berterima kasih. Kau bisa mendapatkan semua daftar dewa, yang merupakan semacam takdir, dan itu seharusnya ada dalam takdirmu. Bahkan jika kau adalah dewa pertama yang bisa lulus ujian, kau hanya bisa menerimanya sebagai dewa. Raja Tibet berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasakan cahaya di depan matanya. Ini adalah konsep yang berbeda. Sebelumnya, ia hanya merasa bahwa setelah mendapatkan daftar dewa, itu hanya memberinya masalah besar, tetapi ia tidak memikirkannya seperti ini. Ya, di mana daftar Fengshen begitu bagus untuk dimiliki. Kepemilikan saat ini tidak benar-benar dimiliki, dan itu dapat berpindah pemilik. Pada akhirnya, itu tergantung pada apakah aku memiliki kemampuan ini. Ye Chen berkata dalam hati, dan kemudian berkata kepada Raja Tibet dengan rasa terima kasih yang besar, terima kasih atas bimbinganmu. Ye Chen mengerti. Wilayah Barat, Ye Chen mulai mencari sosok Dharma, tetapi setelah 3 hari, masih belum ada jejak. Tampaknya leluhur Dharma sama sekali tidak ada. Bagaimana itu bisa terjadi? Hati Ye Chen sangat bingung. Pendiri Dharma benar-benar seekor naga tanpa ekor. Jika kita tidak dapat menemukan pendiri Dharma, kita akan kehilangan kartu yang kuat. Ye Chen Jing memikirkannya dengan saksama. Dia tidak mencarinya secara membabi buta. Akhirnya, dia mengeluarkan salah satu daun bodi yang tersisa dan ingin menemukan sosok Dharma melalui daun bodi. Pohon bodi dan Dharma pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, jadi selama Anda menemukan pohon bodi, Anda akan menemukan guru Dharma. Ye Chen melemparkan daun bodi ke udara. Daun bodi melayang di udara. Ye Chen mengikuti daun bodi. Meskipun daun bodi dan pohon bodi telah terpisah, masih ada rasa di antara keduanya. Begitu daun bodi meninggalkan pagi daun, mereka ingin kembali ke pohon bodi. Ye Chen mengikuti pohon bodi ke tempat yang tandus, yang sangat tandus dan hampir tandus. Ye Chen melihat bahwa pohon bodi tidak jauh darinya. Daun-daun pohon bodi jatuh di pohon bodi dan tumbuh di pohon bodi lagi. Ada seorang pria yang duduk berlutut di bawah pohon bodi, dan dia adalah pendiri Dharma. Ye Chen segera maju untuk memberi hormat dan berkata, saya telah bertemu dengan pendiri Dharma. Bodhidharma tidak mengalami banyak kecelakaan ketika dia melihat Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa Anda akan datang kepada saya dengan cara ini.
Anda sangat ingin menemukan saya. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ye Chen menyatukan kedua tangannya dan berkata, benar-benar ada sesuatu yang sangat penting yang membutuhkan bantuan Dharma. Bodhidharma memberi, "Oh," dan kemudian berkata, "Apakah itu untuk pecahan daftar dewa?" Ye Chen tidak mengalami kecelakaan. Patriark Dharma langsung menebaknya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, sekarang saya membutuhkan guru besar Dharma untuk membantu saya melewati bencana ini." "Kamu menyebut ini bencana?" Bodhidharma menatap Ye Chen tanpa diduga. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, "Benarkah?" Bodhidharma berkata sambil tersenyum, "Memang benar ini adalah malapetaka. Jika kamu melewatinya, kamu akan memiliki lautan dan langit yang luas. Jika kamu tidak bisa melewatinya, itu berarti kehancuran. Itulah harga yang harus dibayar untuk memiliki sepotong daftar dewa. Apakah ini satu-satunya saat bencana?" Ye Chen bertanya dengan curiga. Dharma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bencana ada di mana-mana." Ye Chen tertawa. Dia tidak keberatan dengan kata-kata Dharma. Dia telah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mulai berlatih, orang-orang tumbuh dalam bencana. Namun, kali ini bencana itu adalah kemampuan Ye Chen yang tidak dapat dilawan, oleh karena itu, ia hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Hanya berharap tidak akan ada lagi perang di 4 alam berikutnya. Patriark Dharma menangkupkan kedua tangannya, itulah sebabnya ia bersedia bergerak. Ye Chen menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Dharma. Ini bukan hanya penghormatan rasa terima kasih, tetapi juga penghormatan atas keinginan besar Dharma. Baik Patriark Dharma maupun Raja Dizang telah meminta untuk bergerak. Ye Chen tentu saja sangat senang. Ketika ia kembali ke wilayah selatan, ia pergi keluar alam abadi. Keduanya muncul di luar wilayah abadi pada saat yang sama. Menghadapi wilayah abadi yang menakutkan, Ye Chen masuk tanpa ragu-ragu. Ia pernah masuk sekali. Meskipun ia tidak benar-benar memahami seluruh situasi Xianyu, ia juga mengerti bahwa Xianyu tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah orang-orang di Xianyu. Kali ini ke dalam tubuh, dalam hal apapun, tubuh, bahkan jika itu hancur, tidak ada banyak hubungan, jadi tidak ada rasa takut. Setelah memasuki negeri peri, Ye Chen segera menyelaminya lebih dalam. Dia ingin tahu apa yang telah dilakukan Jian Shen dan Pangu untuk membuat orang-orang di negeri peri itu jujur. Di dunia peri, tidak ada pergerakan. Kedua prajurit itu terbagi menjadi dua bagian untuk memeriksa. Salah satu dari mereka datang ke tempat mayat peri itu jatuh, sementara yang lain melihat ke arah yang berlawanan. Ye Chen, yang pergi ke tempat mayat peri itu berada, tiba-tiba merasakan roh pedang yang menakjubkan, yang cukup untuk membuat orang mati lemas. Di samping roh pedang ini, ada kekuatan lain untuk membunuh dan memotong. Ye Chen mengetahui setelah dia mendekat bahwa itu tiba-tiba adalah pedang tebas dan kapak pangu. Pedang tebas ditancapkan di tanah, sementara kapak pangu tergantung di udara. Keduanya memancarkan suasana yang sangat menakutkan dan membuat satu pihak takut. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia sepertinya mengerti sesuatu. Ternyata pedang tebas dan kapak pangu adalah keberadaan kekuatan mereka sendiri dalam menghalangi alam peri. Mereka berubah menjadi bentuk asli dan menghadapi orang-orang ini dengan postur artefak, yang secara alami memiliki kekuatan pencegah yang besar. 10 artefak di dunia dewa dapat dibandingkan dengan para dewa yang kuat di dunia dewa. Mereka dulunya adalah harta pribadi para dewa, tetapi sekarang bahkan jika mereka direduksi menjadi 4 alam berikutnya, mereka masih memiliki jenis kekuatan ilahi yang tidak dapat dibandingkan dengan para dewa. Namun, Ye Chen juga menyadari bahwa meskipun kapak pangu dan pedang tebas dapat menghalangi keberadaan Xianyu saat ini, itu bukanlah rencana jangka panjang. Suatu hari, orang-orang di Tian Xianyu ini akan keluar dari alam abadi tanpa peduli apapun. Karena tujuan awal mereka memasuki alam abadi adalah untuk menunggu kemunculan daftar dewa. Namun sekarang setelah semua daftar dewa muncul, bagaimana mereka bisa terhalang di sini? Hati Ye Chen dipenuhi dengan rasa syukur karena telah memenggal kepala dewa dan Pangu. Pada saat yang sama, dia tidak berdaya. Kekuatannya terlalu lemah. Jika dia ingin bersaing dengan orang-orang di Xianyu ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ketika Ye Chen melihat hal-hal ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan Xianyu untuk kembali ke tanah suci Sanxing.
Ketika Ye Chen kembali ke Tanah Suci Sanxing secara terpisah, dia hanya bisa berlatih dan menunggu situasi Kaisar. 7 hari kemudian, Kaisar akhirnya kembali dengan membawa kabar baik. Keluarga Chang, keluarga Wen Ren, Tanah Suci Wanchu, dan Tanah Suci Yaoqi semuanya setuju untuk membantu. Terlebih lagi, atas namanya sendiri, dia pergi mencari beberapa teman lama. Ye Chen tidak mengenal satu pun dari mereka. Namun, jika dia bisa menjadi teman lama dengannya, kekuatannya setidaknya setingkat dengan Kaisar. Dengan mempertimbangkan 3 teman lama yang telah kutemukan, ditambah 4 kekuatan keluarga Chang, keluarga Wen Ren, Tanah Suci Wanchu dan Tanah Suci Yaoqi, serta Patriark Dharma dan Raja Dizang, kita sudah memiliki 9 orang di sini. Selain itu, ada lebih dari 10 orang di Tanah Suci Sanxing. Kuncinya adalah ada 2 orang kuat yang telah memasuki negeri dongeng, pendiri Dharma dan Raja Dizang. Kali ini, mereka benar-benar dapat mengejutkan seluruh 4 alam bawah. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa sedikit bersemangat, tetapi dia juga menekan emosinya dan berkata, semuanya sudah siap sekarang, hanya angin timur yang kurang. Kaisar mengangguk dan berkata, angin timur perlu dipelajari dengan saksama. Jika kamu ingin melakukannya, kamu harus membuatnya lebih besar. Tampaknya perjalanan ini sangat lancar. Ye Chen merasakan aura dominan sang penguasa, dan berkata, ya, kali ini kita benar-benar harus mengguncang 4 alam berikutnya. Setelah itu, sang guru dan murid mulai membahas pengaturan khusus dan detail rencana. Detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Ini tidak boleh ceroboh. Setelah sekitar setengah hari berdiskusi, beberapa kemajuan telah dibuat, dan sang guru dan murid akhirnya mencapai kesepakatan. Itu saja, Bapak Suci Kaisar tertinggi mengucapkan kata terakhir. Ye Chen juga sangat setuju, dan senyum puas muncul di bibirnya. Dia semakin yakin dengan rencana ini. Rencana ini masih perlu dikomunikasikan dengan orang-orang kuat yang diundang untuk memastikan tindakan tersebut aman dan lancar. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ini tidak masalah, kata Kaisar. Setelah menentukan rencana, Kaisar tertinggi meminta Ye Chen untuk beristirahat terlebih dahulu, dan hal berikutnya diberikan kepadanya. Dia juga harus pergi ke pendeta Tao Qingsu untuk membicarakan beberapa hal. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar dan kembali ke kamarnya. Dia jatuh di tempat tidur dan tertidur. Leluhur bijak tertinggi datang ke sebuah gua yang sangat tua. Dia menggenggam tangannya dan berkata, saya ingin melihat Qingsu Shizu. Meskipun leluhur bijak tertinggi disebut leluhur suci di Tanah Suci Sanxing, senioritasnya masih beberapa kali lebih rendah daripada pendeta Tao Qingsu. Oleh karena itu, leluhur bijak tertinggi juga memanggil pendeta Tao Qingsu sebagai leluhur guru. Pendeta Tao Qingsu telah hidup selama ribuan tahun. Tidak terbayangkan bahwa pendeta Tao Qingsu memiliki umur yang begitu panjang tanpa menjadi abadi. Selain itu, pendeta Tao Qingsu penuh dengan darah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini menunjukkan bahwa pendeta Tao Qingsu akan memasuki negeri dongeng dalam waktu dekat. Gerbang batu gua dibuka, dan leluhur orang bijak tertinggi berjalan masuk dengan hormat, dan gerbang batu ditutup perlahan. Gua ini sangat sederhana, tanpa banyak perabotan. Tampaknya itu adalah tempat pendeta Tao Qingsu berlatih. Di dalam gua, pendeta Tao Qingsu duduk di futan dengan mata sedikit tertutup. Orang bijak tertinggi telah datang kepadanya dan tidak membuka matanya, apalagi berbicara. Kaisar memberi hormat dan berkata, Tuan Qingsu, saya punya sesuatu untuk diminta. Untuk Ye Chen, pendeta Tao Qingsu tidak berbelok dan langsung ke pokok permasalahan. Kaisar tertinggi sama sekali tidak terkejut. Dia berkata, Guru Yingming, situasi Ye Chen saat ini juga jelas bagi guru. Sekarang mereka yang mengintip pecahan daftar dewa sama sekali tidak tahan. Selain itu, mereka juga telah menyerang Tanah Suci Sanxing kita. Jika kita tidak melawan, saya khawatir lebih banyak orang akan menyerang Tanah Suci Sanxing. Pendeta Tao Qingsu membuka matanya, menatap Kaisar, dan berkata, baiklah, apakah Anda punya rencana khusus? Katakan padaku. Melihat bahwa pendeta Tao Qingsu tertarik, Kaisar tertinggi mengungkapkan rencananya dan rencana Ye Chen. Setelah mendengar ini, pendeta Tao Qingsu memikirkannya sebentar. Dia juga terkejut bahwa Ye Chen dapat mengundang Dharma dan Raja Tibet. Rencana itu layak, tetapi masih ada yang kurang. Pendeta Tao Qingsu berpikir sebentar lalu berkata,
Mata kaisar berbinar dan bertanya, apalagi yang kurang? Jika kau ingin menyingkirkan mereka semua, kau tidak bisa hanya memiliki yang kuat. Bahkan jika kau adalah Raja Tibet yang memiliki tanah, kau mungkin tidak dapat bekerja sama dengan sesepuh Dharma. Pada akhirnya, itu tetaplah sebongkah pasir. Pendeta Tao Qingsu berkata dengan tatapan tajam ke arah kaisar. Ketika kaisar mendengar kata-kata pendeta Tao Qingsu, ia tahu bahwa pendeta Tao Qingsu telah membuat rencana dan berkata, tolong jelaskan. Pendeta Tao Qingsu berkata, hanya satu susunan yang dibutuhkan. Susunan. Leluhur orang bijak tertinggi sedikit tertegun, lalu tiba-tiba menyadari bahwa ia berkata, ya, hanya satu susunan yang dibutuhkan. Ini dapat membuat semua orang saling terkait erat, agar tidak menjadi pasir lepas. Pada saat yang sama, jika susunannya kuat, ia juga dapat memainkan peran besar. Pendeta Tao Qingsu tersenyum dan berkata, kau benar. Formasi macam apa itu? Kaisar berkata dengan ragu-ragu. Formasi langit dan bumi dari jalan kaisar. Pendeta Tao Qingsu berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, wajah kaisar tiba-tiba berubah. Dia ragu-ragu dan berkata, gunakan jalan kaisar, formasi langit dan bumi. Bukankah itu pantas? Kenapa tidak? Pendeta Tao Qingsu bertanya. Formasi langit dan bumi dari jalan kaisar adalah formasi yang sangat penting di tanah suci Sanxing. Kekuatannya hampir sama dengan formasi besar pelindung agama di tanah suci Sanxing. Dunia luar tidak pernah tahu tentang formasi ini. Saya khawatir tidak pantas untuk menunjukkannya kali ini. Pendeta Tao Qingsu berkata, meskipun formasi langit dan bumi dari jalan kaisar adalah cerita dalam dari tanah suci Sanxing kita juga harus mengeluarkannya untuk melakukan pencegahan yang diperlukan sekarang, jadi sudah beres. Pendeta Tao Qingsu tidak memberi kaisar kesempatan untuk menentangnya. Meskipun kaisar enggan, jika kaisar dapat menggunakan susunan langit dan bumi untuk membantu rencana ini, itu pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oleh karena itu, kaisar tertinggi tidak mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya, kaisar tertinggi dan pendeta Tao Qingsu mencapai kesepakatan. Selain pendeta Tao Qingsu, juga akan ada 2 sosok fosil hidup di tanah suci Sanxing. Kedua sosok ini lebih senior daripada kaisar. Setelah meninggalkan gua pendeta Tao Qingsu, dia kembali ke halamannya dan memanggil Ye Chen ke kamarnya. Ye Chen duduk dengan hormat di futon di seberang ayah kaisar, senyum tipis muncul di sudut mulutnya dan berkata, kali ini peluang kita untuk menang mungkin jauh lebih besar. Ye Chen sangat gembira melihat kaisar dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan, jangan mengkhianati kebenaran. Saya telah bertemu dengan Tuan Qingsu, dan dia telah menyetujui rencana kita. Selain itu, akan ada 2 leluhur di tanah suci. Selain itu, kita akan menggunakan susunan langit dan bumi jalan kaisar. Jalan kaisar, susunan langit dan bumi. Ye Chen tidak terkejut dengan gerakan pendeta Tao Qingsu dan 2 tuan lainnya. Namun, dia bingung dan ingin tahu tentang formasi itu. Mendengarkan namanya sangat mengesankan, juga penampilannya sangat kuat, kuncinya adalah memiliki kata, Kaisar Dao, apa hubungannya ini dengan Kaisar Dao Tianquan? Mengetahui bahwa Ye Chen tidak tahu tentang susunan langit dan bumi dari jalan kaisar, kaisar tertinggi menjelaskan, susunan ini juga merupakan salah satu detail dari tanah suci Sanxing, yang sama kuatnya dengan susunan besar kita untuk melindungi agama. Secara sederhana, Ye Chen juga dapat mendengar kekuatan susunan langit dan bumi. Tidakkah menurutmu aneh bahwa ada 2 kata, jalan kaisar, dalam formasi ini, dan apa hubungannya dengan jalan kaisar dan tinju surga? Tampaknya kaisar tertinggi telah melihat keraguan Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit dan mengakui dengan jujur. Kaisar tertinggi berkata, karena formasi langit dan bumi Kaisar Dao dan tinju surga Kaisar Dao diciptakan oleh orang yang sama. Orang ini adalah leluhur tanah suci Sanxing pada awal berdirinya, dan diberi nama Kaisar Daoren. Ye Chen mendengar ucapan itu, awalnya memang seperti itu. Apa kekuatan formasi langit dan bumi Kaisar? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, dan hanya ketika dia memahami kekuatan jalan Kaisar dan formasi langit dan bumi, barulah dia dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam di dalam hatinya. Kaisar tertinggi berkata, formasi langit dan bumi Kaisar Dao berasal dari kitab suci Tao. Itu dicampur dengan jalan Yin dan Yang. Pada saat yang sama, ada perubahan dalam jalan. Yang lebih penting,
itu adalah 4 gerbang formasi langit dan bumi. Keempat gerbang ini masing-masing adalah gerbang Zhongniao, gerbang Xuan Female, gerbang kehidupan abadi, dan gerbang samsara. Keempat gerbang ini sesuai dengan 4 simbol Taiji, yang dapat berubah tanpa batas dan berasal dari semua hal. Jika Anda menjebak lawan Anda dalam susunan langit dan bumi dari jalan kaisar, kecuali Anda menemukan gerbang kehidupan abadi di antara keempat gerbang dan menghancurkan gerbang kehidupan abadi, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari susunan langit dan bumi dari jalan kaisar. Ketika berbicara tentang susunan langit dan bumi dari jalan kaisar, tampilan kaisar menjadi sangat menakjubkan. Jelaslah bahwa ayah sang kaisar amat yakin dengan susunan langit dan bumi milik sang kaisar. Setelah mendengar hal itu, Ye Chen merasa bahwa susunan langit dan bumi dari jalan kaisar begitu misterius sehingga pasti sangat dipuji oleh tanah suci Sanxing. Setelah melihat Ye Chen, leluhur suci kaisar tiba-tiba memiliki pikiran di dalam hatinya, tetapi setelah sedikit pertimbangan, dia akhirnya membuat keputusan dan berkata, "Saya tahu Anda masih sangat samar-samar tentang susunan langit dan bumi jalan kaisar. Saya akan mengajari Anda cara mengatur susunan-susunan langit dan bumi jalan kaisar." Mata Ye Chen berbinar, menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, apakah susunan langit dan bumi kaisar dapat digunakan dengan santai? Jika orang-orang mengamati beberapa cara, akan jauh lebih mudah untuk menghancurkan susunan tersebut, dan kemudian kekuatan susunan langit dan bumi kaisar akan relatif melemah. Kaisar juga khawatir. Ye Chen buru-buru menganggukkan kepalanya. Bagaimana dia bisa menggunakannya dengan santai? Selain itu, dalam benaknya, dapatkah susunan langit dan bumi kaisar Dao digunakan bersama dengan kaisar Dao Tianquan? Meskipun menurutku begitu, kaisar tertinggi belum pernah menyebutkan hal ini sebelumnya, dan Ye Chen tidak memiliki keberadaan yang mendalam. Mari kita pelajari jalan kaisar dan susunan langit dan bumi untuk saat ini. Kaisar tertinggi Shengzu membuka posturnya, dan tangannya mulai menari di udara. Segera, garis besar susunan muncul. Secara bertahap, susunan itu menjadi semakin rumit, yang membuat Ye Chen terpesona. Akhirnya, susunan itu berevolusi sepenuhnya. Mata Ye Chen melebar. Dia hanya merasa bahwa susunan itu rumit dan misterius, dan dia tidak dapat melihat banyak cara. Jika Anda terjebak dalam susunan seperti itu pasti akan menjadi bingung selama 1,5 saat. Selain itu, sangat sulit bagi kita untuk keluar dari susunan dengan aman jika kita menambahkan gangguan eksternal dan peluang pembunuhan internal. 4 gerbang utama terletak di 4 arah tenggara dan barat laut. Timur adalah gerbang kehidupan abadi, utara adalah gerbang Zhongniao, selatan adalah gerbang Xuan Female, dan barat adalah gerbang reinkarnasi. Kaisar tertinggi mulai menjelaskan susunan langit dan bumi. Ye Chen menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, tidak berani melewatkan sedikit pun detail. Hanya gerbang keabadian yang merupakan gerbang kehidupan. Jika kita mendobrak gerbang keabadian, kita bisa keluar. Jika kita mendobrak 3 gerbang lainnya, kita akan jatuh ke dalam perangkap yang sesuai. Jika pintu reinkarnasi, itu akan jatuh ke dalam reinkarnasi tanpa akhir. Keempat gerbang itu tidak tetap, mereka terus berubah, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Selain itu, dalam susunan surga dan bumi Dao Kaisar, ada peluang tak terbatas untuk membunuh. Itu akan berkembang dalam situasi Taoisme dan tinju surga akan menyerang tanpa henti. Selama Anda memasuki susunan, Anda harus melepaskan lapisan kulit Anda jika Anda tidak ingin mati. Setelah mendengar ini, wajah Ye Chen menjadi semakin indah. Dia melihat susunan langit dan bumi milik kaisar dan mendengarkan pernyataan ayah kaisar. Pemahamannya tentang susunan langit dan bumi milik kaisar menjadi semakin dalam, dan dia merasa bahwa susunan itu lebih kuat. "Tuan, apakah ada yang pernah memecahkan susunan langit dan bumi?" Ye Chen tiba-tiba bertanya. Kaisar berkata, "Ya, tetapi pihak lain hampir kehilangan nyawanya." Wajah Ye Chen berubah. Tampaknya dia ingin tahu seluruh prosesnya. Kaisar melanjutkan, "Itu terjadi sebelum periode kehancuran besar, yang juga tercatat dalam buku-buku kuno Tanah Suci Sanxing. Pada saat itu, kami mengira bahwa leluhur kami bertarung melawan orang kuat yang lebih tinggi dari 4 tingkat dengan susunan Dao Qiankun milik kaisar, dan menjebak pihak lain selama 6 jam. Akhirnya, yang kuat itu keluar dengan perjuangan yang putus asa.
Kaisar tertinggi tidak menguraikannya secara rinci, tetapi uraiannya sudah cukup untuk dikaitkan. Dalam menghadapi lawan yang lebih tinggi dari 4 tingkat, sangat mengerikan untuk dapat membuat lawan kehilangan separuh hidupnya. Jika tidak ada susunan Daoqian Kun milik Kaisar, leluhur Tanah Suci Sanxing pasti akan menderita kerugian besar atau bahkan terbunuh, tetapi situasinya terbalik karena susunan Daoqian Kun milik Kaisar. Jika leluhur itu tidak terlalu banyak mengonsumsi, dia akan menjebak satu sama lain. Kaisar juga merasa sedikit menyesal. Kecuali kali ini, tidak ada yang berhasil memecahkan susunan surga dan bumi jalan Kaisar. Tanya Ye Chen. Ya, ini satu-satunya waktu, kata Kaisar dengan yakin. Setelah mendengar ini, Ye Chen penuh percaya diri pada susunan Daoqian Kun milik Kaisar. Kaisar tertinggi berkata, kamu dapat belajar cara mengatur susunan dengan baik. Jika kamu tidak mengerti, kamu dapat bertanya kepadaku. Ye Chen mengangguk dan berkata, sebagian besar prinsip-prinsip ini harus ditemukan dalam jilid keempat kitab suci Tao. Kamu begitu pintar sehingga kamu bodoh. Itu benar. Itulah sebabnya aku ingin mengajarimu cara mengatur susunan. Jika tidak, bahkan jika aku mengajarimu cara mengatur susunan, kamu tidak dapat memahaminya. Tidak ada gunanya hanya mengikuti labu dan menggambar labu. Ye Chen terkekeh dan tampak sedikit bangga. Leluhur bijak tertinggi tidak marah dan berkata, jangan terlalu cepat senang. Susunan ini tidak begitu mudah dipelajari, dan tidak akan mudah bagimu untuk memahami jilid keempat kitab suci Tao. Kata-kata Kaisar tertinggi itu seakan menuangkan baskom berisi air dingin, dan senyum bangga Ye Chen pun menghilang. Dia menatap ayah Kaisar dengan tak berdaya, tetapi kali ini gilirannya untuk tersenyum. Setelah Kaisar meninggalkan ruangan, Ye Chen diam-diam mengamati susunan langit dan bumi jalan Kaisar. Dia mulai mempelajari tata letak susunan dan poin-poin penting perubahannya, berharap dapat memahami susunan langit dan bumi jalan Kaisar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, ini jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Ye Chen. Perubahan dalam 4 gerbang susunan langit dan bumi jalan Kaisar terlalu banyak dan terlalu rumit. Sangat sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Ye Chen mempelajari, dan pikirannya dalam keadaan bingung. Dia menenangkan diri dan tidak melanjutkan belajar, tetapi dengan hati-hati memikirkan beberapa masalah. Karena susunan langit dan bumi jalan Kaisar terkait dengan jilid keempat kitab suci Tao, dapatkah saya menggunakan teori perubahan di jilid 4 untuk menerapkannya pada susunan? Ye Chen menyentuh dagunya, matanya bersinar, seolah-olah laut dan langit itu luas. Untuk memahami semua ini, Ye Chen sekali lagi mulai mempelajari susunan Daoqian Kun milik Kaisar. Dia menerapkan teori jilid keempat kitab suci Tao dengan susunan Daoqian Kun milik Kaisar, dan segera menemukan poin-poin utamanya. Sepanjang arah ini, kemajuan penelitian sangat lancar. Setidaknya, penelitian tentang susunan 7 hari belum selesai. Namun, perubahan keempat gerbang masih belum sepenuhnya dikuasai. Perubahan yang dapat dikuasai terlalu sedikit, sehingga kekuatannya akan sangat melemah. Sepertinya itu benar-benar tidak mudah. Mari kita mainkan susunan ini sebentar, dan kemudian pelajari dengan baik setelah menyelesaikan rencana. Ye Chen melambaikan tangannya dan menyebarkan susunan di depannya. Ye Chen berdiskusi dengan Kaisar, dan mereka memutuskan untuk mendirikan susunan di daerah pegunungan terpencil 100 mil jauhnya dari Tanah Suci Sanxing. Alasan mengapa kami memilih untuk berada di sini adalah, pertama-tama, itu terpencil. Jika tidak ada populasi manusia, ikan tidak akan terpengaruh. Kedua, gunung ini lebih cocok untuk mendirikan susunan langit dan bumi milik Kaisar. Karena ada lembah, kekuatan susunan langit dan bumi Kaisar dapat ditingkatkan oleh gunung tersebut. Suatu hari kemudian, Kaisar tertinggi pergi ke gunung itu dan mulai menyiapkan pertempuran diam-diam. Sangat mudah untuk mengembangkan susunan, tetapi butuh banyak waktu dan energi untuk mengatur susunan yang besar. Semakin besar ukuran susunan, semakin sulit untuk dikendalikan. Jika ada kesalahan dalam detail, kekuatan seluruh susunan akan berkurang. Oleh karena itu, ketika menyiapkan susunan, kita harus sangat berhati-hati, memeriksa berulang kali, dan teliti, tanpa celah apapun. Butuh waktu 3,5 bulan untuk memastikan bahwa kekuatan besar kain suci dapat digunakan selama 3,5 hari. Segala sesuatunya telah siap,
dan Kaisar serta Ye Chen memberitahu orang-orang kuat yang diundang tentang tempat dan waktu aksi dengan cara yang istimewa. Menuntun mereka keluar adalah kuncinya. Jika mereka tidak keluar, semuanya sia-sia. Kaisar berkata, sambil menatap Ye Chen. Ye Chen mengangguk dan berkata, mari kita mainkan sandiwara untuk membuat mereka merasa bahwa jika mereka tidak melakukannya lagi, pecahan-pecahan daftar Fengshen mungkin akan diambil oleh orang lain. Setelah mendengar pidato itu, Kaisar mengangguk sedikit dan berpikir, karena orang-orang yang kita undang juga akan bergerak, biarkan mereka bekerja sama denganmu untuk memainkan sandiwara ini. Pada saat itu, tidak perlu penyergapan, dan mungkin mereka akan ditemukan. Dengan cara ini, begitu seseorang terpikat, mereka akan langsung melaksanakan rencana pembunuhan yang sia-sia. Ye Chen setuju, dan kemudian Kaisar tertinggi memberitahu orang-orang kuat untuk berpartisipasi dalam rencana tersebut. 3 hari kemudian, Ye Chen keluar dari Tanah Suci Sanxing, dan Kaisar tertinggi ditemani olehnya. Dengan ditemani oleh orang bijak tertinggi, semua orang dapat mengetahui bahwa Ye Chen yang keluar pastilah Ye Chen yang asli. Ye Chen dan Kaisar Shengzu sedang menuju ke kota abadi. Kurang dari 100 li dari Tanah Suci Sanxing, mereka tiba-tiba menghadapi serangan. Kaisar tertinggi Shengzu segera bertarung dengan para penyerang diam-diam, dan permainan ganda tidak dapat dipisahkan. Namun, ada orang lain yang harus melakukan sesuatu. Orang bijak tertinggi tidak punya pilihan selain menggunakan satu energi untuk mengubah Sanxing dan melindungi Ye Chen agar tidak pergi. Namun, tangan lebih dari satu orang, diikuti oleh sejumlah orang, sangat kuat, tembakan tanpa ampun. Kaisar Shengzu bertarung dengan keras, tetapi pihak lain begitu banyak sehingga dia tidak dapat menahannya bahkan jika dia mengubah Sanxing menjadi Sanxing dengan satu napas. Semua tubuh yang terpisah hancur dan tubuh aslinya terjerat oleh pihak lain. Ye Chen berada dalam krisis besar. Ye Chen, pergilah. Kaisar berteriak keras. Ye Chen segera mengerahkan satu energi untuk mengubah Sanxing dan bergegas menuju 3 arah, di antaranya tubuh aslinya sedang menuju pegunungan yang tidak jauh. Namun, tubuhnya hancur sebelum dia bergegas keluar. Tubuh aslinya juga diserang, dan kekuatan yang kuat menyapu. Ye Chen segera mengorbankan pecahan daftar Fengshen dan diagram 8 diagram Taiji untuk melawan dengan 2 artefak ini. Bang! Kekuatan yang kuat menyapu, tubuh Ye Chen langsung terbang keluar, jatuh di lembah gunung. Potongan-potongan daftar dewa, ada teriakan terkejut dan kegembiraan di kehampaan. Kemudian, beberapa sosok muncul, berniat untuk bergegas menuju lembah. Meskipun orang-orang ini muncul, mereka semua menggunakan cara khusus untuk menutupi napas dan penampilan mereka. Mereka tidak tahu siapa orang-orang ini. Hanya ada 4 bagian dalam daftar dewa. Bagaimana kita bisa membaginya di antara begitu banyak dari kita? Seorang pria kuat berkata, siapa yang mendapatkan alam adalah pemiliknya. Apakah itu harus dibagi? Ada suara yang kuat. Benar sekali. Seorang pria kuat datang dan tertawa dan bergegas ke lembah. Namun, semua orang yang hadir bukanlah vegetarian, dan ketika mereka melihatnya bergegas lewat, mereka semua segera mengambil tindakan. Kemudian, kekosongan terus berputar, dan beberapa sosok melonjak, termasuk gas ungu, jahat, dan hantu. Dikaitkan, Ye Chen, dengan darah di mulutnya, bersembunyi di bagian terdalam lembah. Melihat situasi di atas lembah, dia mencibir. Saat ini, banyak orang telah muncul di lembah. Napas semua orang sangat kuat dan sangat menindas. Bahkan gunung itu tampaknya runtuh di bawah momentum seperti itu. Suasana hanya membeku sesaat, lalu pecah sepenuhnya. Semua orang bergegas ke dasar lembah. Mereka ingin menemukan Ye Chen pertama kali dan mendapatkan semua bagian dari 4 daftar penyegel dewa. Perang besar tidak dapat dihindari. Sebelum rencana Ye Chen terlaksana, orang-orang ini sudah mulai saling bertarung. Ini seperti sekelompok hewan liar dari populasi yang berbeda yang bertemu seekor domba dan memperebutkannya, dan pemenangnya akan mendapatkan domba untuk menikmati makanan lezat. Setidaknya ada lebih dari 10 orang kuat di lembah, dan masing-masing dari mereka berada di atas negara Mahayana, jadi negara Liansu tidak berani muncul pada kesempatan ini. Dapat dibayangkan bahwa pemandangan perkelahian selusin orang dan serangan sengit satu sama lain begitu mengerikan. Di bawah lembah,
Ye Chen merasa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan hanya karena gempa susulan pertempuran. Untungnya, ada bagian-bagian Taiji Bagua dan daftar Feng Shen sebagai penghalang, dan baju besi harta karun rune dan tubuh emas 9 putaran untuk menahannya. Kalau tidak ada yang bisa menahan dampak seperti ini. Seluruh gunung runtuh dan lembah bergemuruh. Di bawah dampak seperti itu, gunung itu akan segera rata dengan tanah. Namun, pada saat ini, susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar yang didirikan di pegunungan mengalami guncangan dan mulai pulih, yang didirikan oleh Kaisar tertinggi dan leluhur suci. Dia tahu bahwa begitu ular itu berhasil dibawa keluar dari gua, ular-ular ini pasti akan saling bertarung. Setelah mencapai tingkat tertentu, susunan langit dan bumi Dao Kaisar akan dipicu untuk mengaktifkannya. Formasi langit dan bumi dari Jalan Kaisar diaktifkan, dan lebih dari 10 orang kuat yang sedang bertarung semuanya tertutup. Tiba-tiba muncul pemandangan seperti itu, lebih dari 10 orang kuat itu langsung menyadari bahwa mereka telah ditipu, dan segera bergegas keluar formasi langit dan bumi Jalan Kaisar. Namun, pada saat ini, Ye Chen dan bantuan dari ayah surgawi Kaisar juga ada di tempat tepat waktu, memancarkan napas yang menjulang tinggi di luar formasi langit dan bumi Jalan Kaisar, menanamkan kekuatan yang kuat ke dalam formasi langit dan bumi Jalan Kaisar, membuat kekuatan formasi langit dan bumi Jalan Kaisar terus meningkat. Di dalam formasi langit dan bumi Jalan Kaisar, semua jenis metode Tao dipadatkan untuk membentuk Kaisar Dao Tian Kuan, yang mulai membombardir dan membunuh, menutupi lebih dari 10 orang kuat. Sialan, ini permainan. Bunuh. Apakah kalian ingin menjebak kami? Sungguh konyol. Lebih dari 10 orang kuat semuanya Mahayana. Mereka kuat dan sombong. Tentu saja, mereka tidak akan mengakuinya dengan mudah. Mereka semua mengeluarkan atmosfer yang paling kuat dan mulai melawan. Amitabha Bodhidharma muncul dengan kedua tangannya terkatup rapat, dan serangkaian Dharma Buddha bergegas menuju susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar, yang begitu kuat sehingga semua orang kuat dalam susunan itu merasakan tekanan yang besar. Raungan. Dengarkan raungan, Raja Tibet duduk di punggung Ditian, memainkan serangkaian kekuatan yang tidak terduga, menekan kekuatan lebih dari 10 orang kuat. Meskipun pendiri Dharma dan Raja Dizang tidak bermaksud membunuh, mereka menekan mereka dengan kekuatan besar, yang juga mengerikan bagi lebih dari 10 orang kuat. Ini adalah dua tuan yang telah memasuki negeri dongeng. Mereka tidak dapat bersaing satu sama lain di Mahayana. Patriark Dharma menatap Raja Dizang, yang juga menatap Patriark Dharma. Mereka saling memandang dengan empat mata dan tersenyum. Bunuh. Dengan teriakan keras, mata Kaisar memancarkan cahaya dingin. Para pembangkit tenaga listrik yang diundang segera bunuh diri, tanpa belas kasihan, dan menyerang langit dan bumi dengan cara Kaisar. Bahkan alam Mahayana dari pembangkit tenaga listrik dalam susunan langit dan bumi cara Kaisar tidak dapat sepenuhnya dilawan di bawah banyak tekanan dan serangan. Setelah bertahan sejenak, para pembangkit tenaga listrik berteriak dan tubuh mereka akan hancur. Jangan, kalian akan menyesalinya. Kalian semua akan mati di masa depan. Di susunan langit dan bumi cara Kaisar, terdengar raungan kemarahan, setiap orang kuat Mahayana tidak mau jatuh di sini dan melancarkan serangan balik gila terakhir.